Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ke-13. Adipati Demak memberontak melawan Mataram. Di Mataram, sang raja bertakhta di hadapan para punggawa dan para bupati, serta para sesepuh Mataram. Ada dua saudara raja yang ketika masih muda bernama Mas Tembogo dan Mas Kadawung. Keduanya sudah dewasa dan atas perintah sang raja diangkat kedudukannya. Berkata sang raja, "Wahai para punggawaku semua, adikku Mas Tembogo sekarang aku angkat kedudukannya sebagai adipati, dengan nama Adipati Puger. Dan Mas Kadawung aku beri nama Demang Tanpa Nanggil. Para sesepuh dan kerabat Mataram semua menjadi saksi dan patuh kepada perintah sang raja." Sang raja berkata lagi, "Bagaimana beritanya Kanda Adipati di Demak? Apakah tak ada halangan dan Lestari sejahtera memimpin Demak?" Martoloyo berkata, "Perkenankan mengaturkan sembah kepada Paduka." Sang raja, "Kakak Paduka menurut berita tak ada halangan selama di Demak. Dia sudah mengangkat si Tondo Nagoro sebagai patih dan diberi nama Adipati Panjer. Negeri Demak makmur sejahtera." Setelah pertemuan hari itu bubar, sang raja beranjak ke dalam istana, dan tahun-tahun berlalu tanpa ada peristiwa besar yang terjadi. Alkisah di negeri Demak, setelah beberapa tahun berlalu, sang adipati tampil di hadapan para mantri pada suatu hari pisowanan. Sudah beberapa tahun sang adipati tidak datang menghadap ke Mataram. Sang pangeran terlena hidup mulia di Demak, sampai melupakan tugasnya sebagai bawahan sang raja di Mataram. Pada kesempatan tersebut, Patih Adipati Gending berkata, "Mohon maaf Paduka, karena Paduka sudah tak berkenan datang menghadap ke Mataram, janganlah tanggung. Negeri di sebelah utara Gunung Kendeng kita serang sekalian saja, agar tunduk ke Demak semuanya. Paduka mengangkat diri sebagai raja di wilayah utara. Biar adik Paduka yang menjadi raja di Mataram, karena Paduka sudah pantas menjadi raja." Adipati Demak berkata, "Benar aku rasa. Sudah lama aku inginkan hal itu, tetapi aku belum punya pendamping. Sekarang engkaulah yang menjadi pendampingku." Sang adipati lalu berkata kepada para punggawa, "Nah, sekarang kalian pergilah menyerang orang di sebelah utara Gunung Kendeng. Perintahkan agar mereka semua datang menghadapku di Demak. Kalau menolak, bunuhlah dan istrinya jadikanlah boyongan." Pasukan Demak sudah berangkat melaksanakan perintah tuan mereka. Mereka menyerang desa-desa di utara Gunung Kendeng. Mereka yang melawan dibunuh dan istrinya dijadikan boyongan. Sudah terdengar pemberontakan Adipati Demak melawan Mataram oleh Adipati Pajang. Adipati Pajang segera mengirim utusan memberitahu ke Mataram. Sementara itu di Mataram, sang raja bertakhta di hadapan para punggawa. Para kerabat dan mantri penuh memenuhi balai pertemuan. Adipati Mondoroko duduk di depan. Tak jauh darinya berjajar Pangeran Mangkubumi, Pangeran Singosari, serta Adipati Martoloyo. Tiba-tiba ada utusan dari Pajang yang buru-buru menghadap. Si utusan berkata, "Mohon maaf Paduka, saya diutus Paman Paduka di Pajang untuk memberitahu bahwa kakak Paduka di Demak sudah memberontak. Para penduduk di utara Gunung Kendeng sudah ditaklukkan. Mereka yang melawan dibunuh dan istrinya diboyong serta harta bendanya dijarah. Kakak Paduka sudah mengangkat diri sebagai raja di wilayah pesisir. Perintahnya sudah masyhur." Sang Raja Mataram berkata, "Mustahil berita itu. Aku telah serahkan negeri Demak dan sekitarnya kepada Kanda Puger, juga orang di utara gunung atau di selatan gunung. Aku hanya sekedar mengawasi. Semua Kanda Adipati yang punya. Sama saja di Demak atau Mataram, yang penting tetap bersaudara." Begitu pesan mendiang sang raja. Sang raja lalu berkata kepada Adipati Mondoroko, "Eyang, bagaimana kalau Kanda di Demak saya panggil ke Mataram? Karena sudah lama tidak bertemu dan juga untuk membuktikan berita ini. Kalau Kanda tidak datang, sudah terbukti tidak menganggap saya sebagai raja." Ki Mondoroko berkata, "Saya serahkan keputusan kepada Paduka."
Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singosari pun menyerahkan keputusan kepada Sang Raja. Mereka mengingatkan pesan mendiang Sang Raja Panembahan Senopati agar sesama saudara saling rukun. Siapa yang memulai keburukan lebih dulu tak akan menemui selamat. Sang Raja berkata kepada Gandek, "Kalian berangkatlah ke Demak. Persilakan Kanda Adipati Demak datang ke Mataram. Katakan kalau aku sudah rindu kepadanya. Katakan bahwa semua desa di utara Kendeng akan aku serahkan kepadanya." Gandek utusan segera berangkat. Singkat cerita mereka telah sampai di Demak. Saat itu Sang Adipati Demak sedang duduk di hadapan para punggawa. Semua datang lengkap di balai Pisowanan. Adipati Gending dan Adipati Panjer berada di depan, tak jauh dari Sang Adipati Demak. Sudah dilaporkan bahwa ada utusan datang dari Mataram. Setelah diterima, utusan berkata, "Kedatangan hamba sebagai utusan adik Paduka. Pertama, untuk menyerahkan tanah di utara Kendeng kepada Paduka. Kedua, Paduka dipersilahkan datang ke Mataram. Adik Paduka sudah sangat rindu karena lama tidak bertemu." Adipati Demak berkata, "Aku tak mau datang." Adipati Gending menyaut, "Aku tak setuju kalau tuanku menghadap ke Mataram, karena tuanku sekarang sudah menjadi raja. Aku yang mengangkatnya. Tuanku tak kalah dari sang raja di Mataram. Sama-sama putra raja, bahkan tuanku lebih tua. Apakah engkau kira tuanku tidak pantas menjadi raja? Aku berani melawan Mataram. Katakan segera kepada sang raja Mataram, aku tidak setuju." Sang Adipati Demak menyambung, "Katakan kepada Dinda Raja, aku tidak mau datang. Walau engkau kerahkan seluruh pasukan Mataram, aku pun tetap tak mau datang." Utusan segera kembali ke Mataram. Sesampai di Mataram, segera menghadap di bangsal Pisowanan. Telah lengkap hadir Adipati Mondoroko, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Singosari beserta seluruh punggawa Mataram. Si utusan berkata, "Paduka, saya telah Paduka utus memberitahukan kepada kakak Paduka agar datang ke Mataram. Tetapi kakak Paduka tak berkenan berangkat. Sekarang kakak Paduka sudah menjadi raja. Adipati Gending yang mengangkatnya sebagai raja. Sudah masyhur di wilayah utara bahwa kakak Paduka telah menjadi raja menguasai wilayah utara. Pesannya kepada hamba, kerahkan seluruh pasukan Mataram. Aku tak akan mau menghadap ke Mataram. Karena aku sudah punya negeri sendiri. Masih banyak perkataannya lagi. Dan si Adipati Gending ikut nimbrung bicara tak pantas. Buruk mulut si Adipati Gending mengucapkan perkataan yang tidak layak didengar." Sudah selesai laporan si utusan, sang raja sangat kerepotan hatinya. Berkata sang raja, "Yang Mondoroko, bagaimana pendapat para punggawa tentang hal ini? Pikirkan bagaimana sebaiknya." Berkata Ki Adipati Mondoroko, "Kalau benar seperti itu, kakak Paduka melanggar pesan ayah Paduka dahulu. Mustahil perbuatannya bisa lestari. Dia akan terkena kutukan mendiang sang raja terdahulu. Mustahil akan menemui selamat. Menurut pendapat saya, sebaiknya segera diserang sekarang juga. Nak Mangkubumi dan Nak Singosari, bagaimana pendapat kalian?" Pangeran Mangkubumi berkata, "Benar kata Paman Adipati, tunggu apa lagi?" Sang Panembahan berkata, "Baiklah, ayo segera lakukan. Sudah terbukti keburukan Kanda Adipati Demak, hendak menantang perang melawanku. Ayo bersiaplah, Kanda Martoloyo, segera engkau menabuh genderang perang." Adipati Martoloyo segera menabuh bendi. Pasukan segera bergerak mempersiapkan persenjataan. Setelah siap, mereka berbaris di alun-alun.